Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya akan melanjutkan tutorial part 3 pembelajaran di Google Classroom di era normal ini. Kita mulai, kita buka Google Classroom-nya. Kemudian kita masuk ke dalam kelas latihan. Selanjutnya kita buka tugas kelas. Kemudian buat. Nah, pada malam ini kita akan mencoba membuat beberapa tugas. Di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan. Nah, untuk yang pertanyaan ini biasanya kita akan membuat soal ujiannya itu berupa jawaban berupa esai. Kita coba untuk memberikan latihan kepada siswa kita menggunakan pertanyaan esai. Oke, kita mulai klik pertanyaan. Kemudian di sini judul pertanyaan ini kita isi dengan latihan 2 bab 2 misalnya. Kemudian ini soalnya di sini. Misalnya kita membuat 2 pertanyaan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah hilangkan checklist siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kemudian soal ini kalau kita mengajar di beberapa kelas, tinggal Bapak Ibu pilih kelas mana yang akan Ibu ajarkan. Misalnya di sini ada kelas latihan, kelas baru, kelas uji coba, misalnya kelas sampel. Ada 4 kelas yang Bapak Ibu ajar. Maka pilih kelasnya. Kemudian di sini jangan lupa topiknya. Topik di latihan. Waktunya kapan? Nah, di sini ada batasan waktu. Kita buat batasan waktunya sampai misalnya 1 minggu, berarti sampai tanggal 30 Juli selama 7 hari. Kemudian waktu di sini diisikan sampai jam 23.59. Setelah semua diatur, langsung kita tanyakan. Maka soal isi yang kita buat sudah masuk ke dalam Google Classroom kita. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di latihan. Di sini ada latihan. Sudah latihan 2 bab 2. Ini sudah terposting. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tugas kelas lagi. Di sini buat, di sini masih ada beberapa tugas. Ada tugas kuis juga belum kita lakukan bagaimana fungsinya di sini. Selanjutnya yaitu kita membuat tugas, di mana tugas itu nantinya berupa lembar kerja. Nah, contohnya kita buat, klik tugas, kemudian ini kita isi judulnya. Misalnya di sini kita membuat tugas berupa lembar kerja, contohnya di sini. Pada judul kita isi lembar kerja 1 bab 2.
petunjuknya, download tugas. Kemudian kerjakan sesuai petunjuknya. Kemudian unggah lembar kerja setelah dikerjakan. Nah, untuk melampirkan tugas yang kita buat ini, Bapak Ibu tambahkan di sini berupa file, yang nantinya file tersebut akan diunduh oleh siswa kita. Oke, ini tugasnya, lembar kerjanya. Kita pilih, kemudian open. Tunggu sampai proses upload selesai. Nah, di sini di sebelah latihannya ini kita pilih baris yang ketiga, buat salinan untuk setiap siswa, sehingga nantinya siswa dapat mendownload sekaligus mengerjakan di file tersebut. Kemudian di sini topik dipilih. Topik ada pada menu latihan. Batas waktunya 1 minggu misalnya. Kemudian untuk kelas apa saja tugas ini. Kalau memang untuk 4 kelas, yang Bapak Ibu ajarkan 4 kelas, pilih 4 kelasnya. Seperti ini. Kalau sudah selesai, baru diklik tugaskan. Kita lihat di latihan, tugas yang baru kita posting tadi sudah masuk di kelas latihan. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan lagi di tugas kelas ini. Kita akan membuat ujian, misalnya ujian tengah semester misalnya. Maka yang dipilih adalah menggunakan tugas kuis, karena nanti soalnya berupa pilihan ganda. Oke, kita isikan judulnya ujian mid semester, kemudian pilih jawaban yang paling benar. Selanjutnya yang diklik adalah blank quiz. Di blank quiz ini kita isikan di sini ujian. Jadi yang kita isikan di sini ujian mid semester. Nah, di sini yang pertama adalah dibuat nama siswa. Dipilih di sini jawaban singkat, kemudian wajib diisi. Selanjutnya di sini yang kedua adalah kelas. Dibuat di sini drop down sesuai kelas yang Bapak Ibu ajar nantinya.
dibuat kelas supaya memudahkan kita untuk mengelompokkan siswa-siswa kita itu dalam satu kelas IPS 1 misalnya, siapa saja nanti yang mengikuti ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini wajib diisi. Berikutnya adalah kita buat bagian, di mana bagian ini untuk memisahkan antara nama tadi, nama siswa dengan kelasnya. Nah, kita buat bagian satu lagi di sini khusus untuk penulisan soal. Selanjutnya ditambahkan ini untuk menulis soalnya. Ini soalnya kita copy saja kalau kita sudah punya stok soal. Opsinya sudah pilihan ganda. Ini jawabannya. Kita copy, paste. Nah, dibuat seperti ini sehingga tidak ada huruf A, B, C, D, E-nya. Selanjutnya klik kunci jawaban. Ini sebagai kuncinya. Kemudian poin. Poin di sini adalah nilainya. Nilai soal ini berapa, dikasih poin. Kalau kita membuat 2 soal berarti diisi 50 poinnya untuk per soal ini. Kemudian selesai. Selanjutnya di sini kita akan mengacak jawaban ini supaya opsinya diacak. Kita pilih acak urutan opsi. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Kita copy lagi soal yang kedua. Opsinya kita copy juga. Ini soal yang kedua. Setelah kita tulis soalnya dan jawabannya, klik kunci jawaban di sini. Pilih jawaban yang benar, kemudian poinnya kita isi. Karena kita hanya merencanakan 2 soal berarti 50-50 jadi pas 100 nanti nilainya. Oke, selesai, klik. Kemudian di sini jangan lupa acak urutan opsi. Nah, setelah bagian soal selesai, ini anggap saja sudah selesai misalnya karena kita hanya membuat 2. Nanti kalau ujian mid semester sungguhan ya tidak mungkin soalnya 2. Tinggal Bapak Ibu tambahkan di sini mau berapa soal. Mau 10 soal misalnya atau 20 soal. Tetapi poin di sini perlu Bapak Ibu ganti poinnya. Jangan kalau 10 soal ya poinnya per soal hanya 10 saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya tambahkan bagian lagi. Bagian yang ketiga ini adalah untuk konfirmasi.
Setelah itu tambahkan pertanyaannya. Yakin dengan jawaban Anda dan ingin mengakhiri tes. Nah, opsinya di sini kita tulis. Iya, saya yakin. Nah, di sini kunci jawaban tidak ada karena ini hanya pertanyaan saja untuk meyakinkan siswa apakah dia akan mengakhiri tes ini dan yakin dengan jawabannya. Nah, di sini wajib diisi. Kemudian pilihan ganda ini dirubah, dipilih kotak centang. Oke, selesai. Jadi untuk penulisan soal sudah selesai. Selanjutnya adalah pengaturan di setelan. Nah, di sini ada setelan umum. Kita batasi siswa hanya mengerjakan satu kali saja. Kemudian presentasi ini kita pilih juga. Nah, kita mau mengacak urutan pertanyaan, maka ini di checklist. Pesan konfirmasi misalnya, terima kasih Anda sudah mengerjakan ujian. Jadi ketika siswa selesai ujian nanti ada pesan konfirmasi seperti ini. Selanjutnya kuis. Di sini yang kita hilangkan checklistnya ada dua di sini. Jawaban yang benar tidak usah ditampilkan. Pertanyaan tak terjawab tidak usah ditampilkan. Setelah selesai pengaturan ini, Bapak Ibu simpan. Sampai di sini selesai di pengaturannya. Masih ada satu lagi di sini yaitu mengenai respon. Responnya Bapak Ibu klik di sini. Kemudian di sini spreadsheet-nya diklik. Ini respon untuk ujian mid semester. Bapak Ibu buat. Biarkan aja tak apa-apa, nggak usah dirubah-rubah. Jadi nanti ketika siswa menjawab, maka akan terlihat skornya berapa, nama lengkap, kelas. Ini soalnya. Kembali lagi ke classroom-nya. Di sini kita akan mengatur ujian mid ini untuk kelas apa saja. Nah, sama. Kalau Bapak Ibu mengajar 4 kelas, ya 4 kelas yang di checklist. Kalau 2 ya 2. Sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian waktunya ini Bapak Ibu pilih hanya hari ini saja misalnya. Karena ini sifatnya ujian mid semester, maka cukup hari ini saja. Jadi pagi misalnya Bapak Ibu posting, Bapak Ibu tugaskan, berarti nanti sampai waktunya sampai misalnya jam 23.59. Nih waktunya, jadi satu hari. Supaya nanti tidak mengganggu mata pelajaran yang lain. Kemudian di sini topik kita pilih ujian karena sifatnya adalah ujian. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik tugaskan. Bapak Ibu bisa lihat di ujian sudah ada ujian mid semester yang kita buat. Jadi semua menu yang ada di sini, di tugas kelas ada tugas kuis, pertanyaan, materi sudah kita coba caranya bagaimana sekaligus topiknya. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.